Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang Allah SWT, mari kita dengarkan tausiah Ustaz kita itu Ustaz Abdul Rauf Sirajuddin di Musnad Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi waliyyis salihin. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim, adim salawatika wa salamaka ala abdikal Mustafa سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد إمام المتقين وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، حضرة المحترمين para alim ulama, sesepuh bini sepuh, seluruh jajaran takmir masjid, takmir musalla, wabil khusus panjenenganipun Ketua Takmir Masjid Babus Salam, panjenenganipun Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Fadil Yai Rafiq Ainul Rafiq. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan oleh Allah, diberi panjang umur oleh Allah. Tidak lupa kepada penasihatnya yang menika Al-Ustadz Al-Fadil Hasanuddin Abah Hasan. Tak lupa temeriki Al-Ustadz Abu Ammar, Takmir Masjid ABR Al-Ustadz Al-Fadil Abah Fauzi, Takmir Masjid Sunan Giri, dan semua takmir-takmir masjid yang berada, yang hadir, tanpa mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala kelak nanti satu di surganya Allah. Mudah-mudahan kumpul di dunia, kumpul kelak nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya akan dicari orang-orang soleh, akan dicari oleh para anbiya, para mursalin, akan dicari oleh orang-orang soleh untuk kita nanti syafaat beliau-beliau. Amin ya rabbal. Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah. 5 menit sebelum kita buka kajian Al-Hikam, Al-Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i, beliau berkata dalam maqalahnya, syairnya, uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Uhibbus salihina, aku ini hidup di dunia berupaya untuk mencintai orang-orang soleh. Uhibbus salihina, aku senang dengan orang-orang soleh. Uhibbus salihina, aku berupaya sekuat tenaga untuk bergabung di dalam golongan orang-orang yang soleh. Walastu minhum, walaupun aku bukan termasuk orang soleh. Tawaduknya Imam Syafi'i, bukan sekedar orang soleh, beliau bendolane tiang soleh, pemimpinnya tiang soleh, gurune tiang soleh, ustadznya tiang soleh, kiainya orang soleh, beliau Imam Syafi'i. Lalu beliau Imam Syafi'i menerangkan tujuan apa, wahai Imam Syafi'i, Anda mencintai orang-orang soleh. La'alli an anala bihim syafa'ah, supaya nanti di padang mahsyar orang-orang soleh yang saya cintai ini akan mencari saya, mencari kita, mencari panjenengan, okay?
Supados nopo kok dicari? Supaya beliau memberikan syafaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Cinta dengan orang-orang soleh maksudnya bagaimana? Mencintai orang-orang soleh maksudnya membaca kitab-kitab yang dikarang orang soleh, rangkuman-rangkuman istighatsah, kitab-kitab yang dikarang berupa maulid, pembacaan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai orang soleh artinya meneruskan perjuangan orang-orang soleh. Seperti saat ini kita hadir majelis zikir, sholawat, majelis taklim. Niku makna uhibbus sholihina, cinta dengan orang soleh. Sehingga kelak nanti saat Allah subhanahu wa ta'ala menghisab kita dan mendatangkan kita untuk dikasih oleh Allah ta'ala beberapa pertanyaan, minimal kita bisa menjawab, ya Allah, di dunia saya pernah hadir majelis sholawat, di dunia saya pernah hadir majelis istighatsah, di dunia saya pernah menghadiri majelis taklim, di dunia saya pernah kumpul bareng-bareng derek pengaosan. Sampai keterangan niki di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh sinten Pak? Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa arda, wali min auliyaillah. Sebelum Sayyidina Syekh Syadzili, jadi tarekat sing sepuh niku termasuk tarekat Al-Qadiriyah. Baru kemudian muncul tarekat naminipun Syadziliyah. Syekh Abdul Qadir Jailani niku masa digendong ibunya kalau Ramadan mboten purun nyusu, Pak. Awak dhewe di bulan Ramadan orang-orang sekitarnya tahu. Kalau zaman sekarang kan ada hisab atau ru'yah masuk Ramadan nopo dereng. Zaman beliau masih digendong, tengerane kalau Abdul Qadir kecil ini enggak nyusu ibunya berarti masuk cilike wis poso, Pak. Niku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di zaman beliau ada seseorang itu mimpi ketemu dengan salah satu keluarganya yang sudah meninggal dunia. Dalam mimpinya itu yang meninggal dunia mengeluh tentang keadaannya di alam barzakh, disiksa, diazab, susah gelisah. Lalu matur, hei fulan, tolong sampeyan ziarah Syekh Abdul Qadir Jailani, minta doa kepadanya supaya saya diringankan bebanku di alam barzakh. Allahumma sholli ala Muhammad. Besoknya berangkat fulan ini menuju Syekh Abdul Qadir Jailani dengan harapan minta bertawassul, minta bantuan. Bantuan apa? Bantuan doa, bantuan barokah. Sebab Syekh Abdul Qadir Jailani itu termasuk tiyang ingkang saleh. Naminipun tawassul, ziarah para wali, ziarah wali songo, ziarah Habib fulan, ziarah Syekh fulan. Niku tujuane napa? Tujuane bertawassul, meminta permohonan pertolongan kepada Allah dengan menggunakan zat beliau dan amal-amal taat beliau yang dipandang dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang penerawuh sampai ketemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, apa fulan itu lu yang hadir dalam mimpimu itu pernah ketemu aku? Pernah napa? Ketemu aku. Hah? Kok ditanyakan masalah ketemu dan tidak ketemu? Ini kan soalnya saya pengen doa tapi harus ada tandanya. Napa tandanya? Ada suatu penghubung, wonten talinya, wonten ikatannya. Dijawab, mboten pernah. Oke. Pernah hadir majelis taklimku? Belum pernah. Oke.
pernah mengamalkan amalan-amalan yang aku ajarkan? Belum pernah. Oke. Kalau doa, insya Allah saya siap. Cuma tolong berikan aku satu tanda tali ikatan biar menjadi penghubung antara fulan yang sudah di alam barzah dengan diriku, supaya saya bawa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir pokoknya nggak ada, kecuali pernah lihat bekas debu kuda milik Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kalau beliau naik kuda, kencengnya kuda, setelah kuda itu jauh, itu kan ada bekas-bekas debu. Nah ini pernah dilihat. Belum pernah lihat beliau secara langsung, belum pernah hadir majelis taklimnya, belum pernah mengamalkan amaliyahnya, cuma pernah lihat nopo debu bekas kuda, bukan kudanya loh, debu netok, itu pun masih bekasnya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, oh ya sudah cukup, ini insya Allah jadi penghubung, jadi pengikat, supaya doaku diterima dan diijabahi oleh Allah. Setelah didoakan Syekh Abdul Qadir Jailani, ketemu lagi dalam mimpinya, terima kasih matur suwun, barokah doa Syekh Abdul Qadir Jailani, aku diangkat adabku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah napa Pak? Barokah melihat nopo debu. Gak jauh beda, guru kita Al-Haduman pernah menerangkan tentang ceritanya penduduk alam barzah, dosanya semuanya diangkat oleh Allah Ta'ala sebab satu helai rambut yang jatuh dari sahabat Abu Bakar Siddiq. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat Abu Bakar Siddiq pernah ziarah salah satu kuburan, lalu kemudian sehelai daripada jenggotnya atau rambutnya jatuh di kuburan tersebut. Barokah sehelai rambut jenggot nopo rambut beliau itu jatuh di atas kuburan, semua penduduk kuburan itu dosanya diangkat oleh Allah Ta'ala. Cuma barokah nopo Pak? Rambut. Enggak mustahil insya Allah barokah pengajian sami insya Allah, barokah hadir majelis taklim sami insya Allah, barokah sholawatan sami insya Allah, barokah bergabung kali tiang-tiang soleh ini insya Allah, kumpul di dunia, kumpul di akhirat. Dan kita doakan kepada almarhum wal maghfurlah al Ustaz Bapak Haji Ja'far Siddiq, yang mana beliau sudah sowan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu takmir Masjid Rahmatullah. Mudah-mudahan Allah mengganjar beliau barokah istiqomahnya, istiqomah jamaahnya, istiqomah hadir majelis taklimnya, dan mudah-mudahan terus diangkat derajatnya oleh Allah, dan mudah-mudahan seluruh kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang pernah beliau lakukan semua taat diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan wafat beliau mendapatkan husnul khatimah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu bisirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah nomor 32, mungkin yang bawa kitabnya, dari kitab Al-Hikam karya Imam Ibn Atha'illah Sekandari alaihi rahmatullah. Beliau berkata dalam kitabnya, la tataraqqab furu'ul aghyar fa inna dhalika yamna'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fi. Allahumma salli ala Muhammad. La tataraqqab furu'ul aghyar, jangan sekali-kali menunda-nunda suatu kesempatan. La tataraqqab furu'ul aghyar, jangan sekali-kali jadi orang itu suka untuk menunda-nunda di saat kesempatan tiba.
Fa inna dzalika, karena dengan menunda-nunda kesempatan itu yamna'uka, bisa mencegah kamu untuk bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah ini bisa kita ambil kesimpulan yang pertama, salah faham seseorang itu memaknai ibadah harus di dalam masjid. Memaknai ibadah itu harus berzikir. Memaknai ibadah itu harus baca Al-Quran. Memaknai ibadah itu harus tahajud di malam hari. Niku pemahaman ingkang salah. Berarti kalau cuma itu tok ibadah, berarti ibadah kita ini terbatas. Di dalam kamar kecil pun, tenggene kamar kecil itu bisa kita digolongkan termasuk orang yang beribadah. Dalam perjalanan panjenengan keluar dari rumah sampai ke tempat kerja, dalam perjalanan ini bisa dikategorikan orang itu beribadah. Bahkan dalam tidur pun seseorang itu bisa meraih pahala ibadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi 24 jam, enggih. Pagi, siang, sore, malam, 24 jam. Dalam keadaan apapun kita bisa mengkategorikan diri kita orang yang beribadah, ngabdi dateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inti ibadah niku dua. Inti ibadah niku dua. Niku lho hadisipun malaikat Jibril ketika menjelma menjadi seorang santri saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sedang duduk dengan para sahabat, kados mekaten niki. Keluar sedikit ngeten niki naminipun majelis yang bersanad. Napa? Bersanad. Majelis dekengane pusat. Majelis yang bersanad. Beliau punya guru. Beliau punya guru, beliau punya guru, gurunya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya guru-guru kita, para aulia kita di alam barzah niku lebih kenceng oleh memperhatikan para pengikutnya daripada beliau selama masih hidup. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula ulangi malih, orang-orang soleh sing jenengan kenal, guru-guru panjenengan yang pernah panjenengan niku ambil ilmunya, yang sudah meninggal dunia niku lebih kenceng barokai, lebih kenceng keramate, lebih kenceng daripada apa niku sir-sirnya saat ini di alam barzah daripada beliau masih hidup di dunia. Lah kok saged? Nggih. Sebab kalau beliau sudah masuk surga, masuk dalam alam barzah, itu sudah tidak ada hukum dunia, Pak. Sudah tidak ada hukum los. Mau ngasih model apa saja kepada para pengikutnya, para santri-santrinya, para pecintanya, bebas karena sudah keluar dari hukum dunia. Tapi kalau beliau masih di dalam dunia, masih ada ikatannya dengan syariat, ada ikatannya dengan syariat, ada keterbatasan. Okay. Tapi kalau sudah meninggal dunia lebih kenceng, lebih sering-sering, lebih kathah barokah. Mudah-mudahan kita semuanya dapat daripada guru-guru kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Menjelma malaikat Jibril hadir masuk di tengah-tengah, masuk ke tengah-tengah majelis. Orang saat itu para sahabat di dalam majelis itu nggak tahu ini orang dari mana. Bersihnya pakaiannya, baunya orang tersebut nggak mungkin dari luar. Tapi kok kami ini belum pernah melihat model koyo ngene iki, orang mati. Ini orang siapa?
datang lalu mendekati tenggene lututnya Rasulullah, langsung duduk di depan, bertanya, hei Muhammad, bahasanya masih apa? Hei Muhammad, apa itu Islam? Dijawab oleh Rasulullah, Islam niku adalah rukun Islam, syahadat, puasa dan seterusnya. Pun jawab, bener sampeyan Muhammad. Tuh no wong takok kemudian bener ke, kan bukan sembarangan orang yang tanya nih. Tanya lalu kemudian, betul Ustadz, lu sampeyan itu ngecek aku. Bertanya kemudian membetulkan. Dijawab, Islam itu adalah syahadat, sholat, napa malih? Zakat, puasa, haji. Sodakta ya Muhammad, sampeyan bener. Berlangsung lagi, apa itu iman Muhammad? Iman itu iman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya, kepada hari akhir, kepada qada dan sodakta, bener sampeyan. Tambah keheran-heranan lagi para sahabat. Yang terakhir, mal ihsan, apa itu ihsan? Apa itu nah niki sing badhe kula terangake. Ihsan itu dua versi. Antakbudallah ka'annaka tara, kau menyembah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tara fa innahu yaraka. Kalau kamu nggak bisa melihat Allah, kamu harus sadar diri bahwa kamu dilihat oleh Allah. Nah, itu inti dua ibadah. Nggih. Namanya pun makom muraqabah, merasa dimonitor kalian Allah, merasa dilihat kalian Allah, merasa ditingali kalian Allah, merasa ada CCTV yang tidak pernah mati sampai orang meninggal dunia. Perasaan lagi langsung masuk dengan tema perasaan panjenengan selalu dalam kondisi dilihat oleh Allah, berarti jenengan 24 jam akan berada di area ibadah. Jenengan diuji oleh Allah Ta'ala berupa cobaan. Pakai trik niki, bahwa yang mendatangkan ujian adalah Allah. Jenengan dikasih nikmat oleh Allah Ta'ala, pakai trik niki, bahwa yang memberikan nikmat adalah Allah. Dari satu di antara dua keadaan, baik itu dalam kondisi nikmat nopo dalam kondisi dereng nikmat, sedanten kalau kita memiliki perasaan bahwa ini semuanya yang mentakdirkan Allah, maka kita juga termasuk orang yang berada dalam taat dan ibadah. Sampai Kiai Nawawi Al-Bantani, Kiai Umar Nawawi Al-Jawi sing kapundhut teng kene pundi? Kota Mekah. Wong Indonesia tapi ngalim. Terus Indonesia ini mboten kalah, Pak. Sampai kitab-kitab yang Indonesia niku dipelajari teng kene kota Arab. Di antaranya niki Kiai Umar Nawawi Al-Jawi. Al-Jawi ini gak ketinggalan Al-Jawi. Nggih, wong Jawa pinter ngalim, hijrah teng kene kota Mekah, wafat teng kene kota Mekah. Karangane kathah, di antara karanganipun inggih menika Maraqil Ubudiyah, syarahnya kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah niku kitab Imam Ghazali. Kitab lah sing nyarai tiyang pundi, Pak? Wong Jawa. Wong napa? Wong Jawa. Jadi mboten usah minder jenengan. Jawa niki memang nggone para alim, para ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Teng mriku diterangkan, ketika seseorang itu masuk ke kamar kecil, maka jangan lupakan tetap kondisi ibadah. Kalau tanglet ibadah nopo, Pak? Dalam kondisi maaf kita di dalam kamar kecil, itu ibadah apa? Ibadah pemikiran orang itu maca Quran, maca zikir, ngaji, sholawatan, tahajud, sedekah dan lain sebagainya. Kita ibadah nopo, Pak, teng kamar kecil. Loh. Hah? Diterangkan loh. Dengan syarahnya kitab Bidayatul Hidayah naminipun Maraqil Ubudiyah, diterangkan bahwa amalan yang paling afdol ngoten, Pak.
Boten sekedar afdol, sing paling afdol, amalan sing paling sae saat kita posisi seperti itu. Maaf saat kita berada dalam qada'il hajah, jenengan bayangkan matur suwun Gusti sing metu gak kabeh no. Perjalanan saat itu, maaf saat itu loh, Allah Ta'ala mampu saat itu seandainya mengeluarkan semuanya, ternyata yang dikeluarkan yang kotor-kotor, yang tidak berfaedah. Loh, niku boten sekali dua kali. Keluar dari kamar kecil kita doa alhamdulillah. Alladzi apa? Ahyana ba'da ma amatana. Napa? Apa ya? Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani wa abqa fiyya ma yanfa'uni. Matur suwun Gusti, ternyata masih utuh Gusti. Loh, niki sekedar contoh. Dados tiyang muslim, tiyang mukmin nggih, sing berusaha sekuat tenaga untuk mencari ilmu agama, boten wonten istilah waktunya niku lepas daripada taat dan ibadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya diterangkan di wau la tataraqqab furuul aghyar, enggak usah nunggu-nunggu. Nggih, dalam kondisi apapun panjenengan, dalam kondisi duduk pun seandainya sambil di depan panjenengan kopi nopo teh, gunakan untuk beribadah. Dalam panjenengan berjalan, walaupun jalannya perkara yang mubah, jalan-jalan muter-muter, bahasane heling-heling napa? Pados napa? Pados refreshing. Lho nggih. Gunakan itu sebagai langkah untuk beribadah. Sepundi carane niku? Satu di antara dua. Merasa bahwa panjenengan selalu dimonitor oleh Allah dan dilihat oleh Allah dan diperhatikan oleh Allah. Perasaan panjenengan kados mekaten niku lho, jenengan sudah termasuk orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking menika para ulama menerangkan, jikalau seseorang itu diberi oleh Allah taala taat, saged taat, saged ibadah seperti ngeten iki. Mudah-mudahan istiqomah, amin ya rabbal alamin. Tiap 2 minggu Selasa dari hari niki jeneng 2 minggu Selasa, 2 Selasa, 2 minggu Selasa, 2 Selasa, minggu Selasa kok. 2 Selasa jenengan berusaha. Dari hari ini sudah ada niatan 2 Selasa ikut hadir. Nggih. Ana mangane apa ora? Mboten usah niku dipikir mangan sik ora mangan sing penting ngaji. Ana piringane apa ora? Dari sekarang jenengan sudah niat. Gusti, dari sekarang saya sudah i'tikaf di Masjid Darussalam untuk 2 pekan yang akan datang. Itu sudah dicatat ibadah. Nah, ketika orang itu berada di area taat, sudah selesai taat, sudah selesai ibadah, jenengan harus pinter-pinter menjaga itu ibadah. Ojo sampai hilang, no? Ojo sampai hilang. Punya emas saja diusahakan bagaimana caranya enggak kecer ning dalan. HP pun juga ngoten dipegang apa erat-eratnya dan lain seterusnya. Apalagi ini urusan ibadah yang nanti akan kita raih kelak nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya, 2. Kalau jenengan berada dalam posisi ibadah, lihat permulaannya, lihat akhirnya. Ulangi lagi, lihat permulaannya, lihat akhirnya. Permulaannya nopo? Jenengan kedah mandang nek Allah taala mboten sayang, mboten cinta, mboten paring hidayah, jenengan mboten marah saged datang tenggene Masjid Babusa.
Jadi setiap aktivitas taat maupun apa mawon, awalnya jenengan harus mandang niku supaya tidak timbul yang namanya ujub, bangga terhadap amal. Langsung didetengi dari awal, sudah diusahakan bahwa ini sebab Allah, ini rahmatnya Allah, ini adalah hadiah dari Allah. Kalau Allah tidak memberikan hidayah, tidak mungkin kita akan bisa taat dan ibadah. Niki setiap amal taat sing badhe jenengan lampahi. Terus jenengan tutup. Setelah melakukan taat niku jenengan tutup kalih rasa seneng, rasa bahagia atas janji-janji Allah yang akan diberikan kepada kita. Nggih, kita semangat. Kalau kita berangan-angan dan berpikir-pikir hasil daripada keberadaan panjenengan saat ini, insya Allah bisa membuahkan kesemangatan terus ibadah selanjutnya. Napa hasilnya? Kita napa dewa hasilnya? Hasilnya napa ngajinya tadi duduk haji dan umroh minimal. Napa hasilnya? 3 doa dari malaikat setiap orang yang hadir sholat berjamaah di rumah Allah, mendapatkan pengampunan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, taubatnya diterima oleh Allah. Napa hasilnya malih? Setiap langkah demi langkah panjenengan, langkah pertama jenengan ditingkatkan derajatnya oleh Allah, langkah kedua dihapus dosanya oleh Allah. Sampai-sampai jenengan badhe teng masjid musala, langkai disunahkan ojo ombo-ombo gremet Pak, sing napa pahalane kathah. Nggih, sunah niku diperkecil langkai. Lah terus yang dari luar Bagus Salam mriku wonten sing ABR dihitung bane, nglundheke ban niku dihitung. Ban mobil, ban sepeda motor nggih atau jamaah ABR jamaah kedanyan mriki nggih dihitung niku. Nggih. Sing dekat dengan jalan kakinya, sing jauh dengan apa? Bannya. Nggih. Niki baru satu tok aktivitas taat dan ibadah. Kalau kita memikirkan hasil daripada setelah ini taat begitu banyak pahalanya, maka kita akan memiliki semangat, insya Allah kedepannya akan lebih banyak melakukan amal-amal soleh. Niki yang pertama, ketika jenengan sedang melakukan taat, maka awalilah dengan syuhudul minnah, merasa bahwa ini murni dari Allah. Tujuannya apa? Biar ora kecer ning tengah dalan pahalane. Lah kok kecer Ustadz? Iya, karena merasa bangga, merasa punya, merasa memiliki. Toh padahal sholat kita sebelum baca Fatihah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya ini atas takdir Allah, atas hadiah Allah, petunjuk Allah. Kalau Allah Ta'ala tidak menghendaki, tidak mungkin seseorang akan bisa hadir. Terus jenengan tutup di wau rasa seneng, rasa bahagia atas hasil-hasil yang akan diberikan oleh Allah. Ini pertama. Kalau tutup niki sing kedua, kalau seseorang terjerumus dalam suatu kemaksiatan, seseorang melakukan yang namanya khilaf, namanya manusia, khuliqal insanu dhaifah. Maka satu trik, di akhir setelah orang itu maksiat, jenengan harus sadar bahwa efek suatu maksiat itu sangat berbahaya. Maka jenengan tutup dengan istighfar dan bertobat kepada Allah. Terus yang tadi urusan taat kita harus memandang karena ini takdir Allah Ta'ala. Urusan maksiat, lo jangan ngawurai. Kalau orang berada dalam area maksiat, kita nggak boleh memandang ini semuanya atas takdir Allah. Ya bener atas takdir Allah Ta'ala. Tapi mboten yang menipun adab dan akhlak menisbatkan kemaksiatan kepada Allah.
Kalau berada di area maksiat satu tok kita. Setelah orang itu melakukan maksiat harus diiringi dengan sadar bahwa orang itu telah salah di hadapan Allah, segera ditutup dengan istighfar dan bertobat. Insya Allah dosa tersebut akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kesimpulan daripada hikmah ini, monggo jangan menunggu kesempatan, sebab di setiap saat jenengan punya kesempatan untuk meraih pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang mubah, raihlah taat dengan niat-niat ingkang sae. Baik yang dohirnya itu ndak ada pahalanya, dengan niat jenengan dapat pahala. Apalagi itu yang sunnah, apalagi itu yang wajib. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah diberi oleh Allah Ta'ala ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo kalau ada pertanyaan, masih ada waktu 2 jam. Oke, 10 menit seperempat jam.